yang saat itu ingin dibakar oleh penguasa saat itu adalah Raja Namrud. Burung pipit yang kecil mengekspresikan bahwa dia ingin membela Nabi Allah Ibrahim walaupun dengan setitis air yang ada di paruhnya, yang ingin mematikan api yang dinyalakan oleh Raja Namrud yang waktu itu berkuasa, ingin membunuh Nabi Allah Ibrahim. Cicak pun berkata, wahai burung, mana mungkin engkau mematikan api yang dinyalakan oleh seorang raja? Tapi burung tersebut menjawab, saya akan menunjukkan di mana saya berdiri. Saya akan membela Nabi Allah Ibrahim walaupun dengan setetes air. Itulah kemampuan aku yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saat ini kita berdiri di bawah terik matahari, menyempatkan waktu, menunjukkan pembelaan kita terhadap Masjidil Aqsa. Allahu Akbar. Ada seseorang yang berkata kepada saya, Habib, itu kan semua sudah dijaga Allah. Kenyataan-kenyataan ini semua tertulis di dalam Al-Quran dan disebutkan di dalam beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ini semua akan terjadi. Tapi kenapa kita sewot? Serahkan saja kepada Allah. Ini kalimat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti halnya Al-Quran. Allah katakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang menurunkan Al-Quran, Allah yang akan menjaga Al-Quran. Lalu apakah ketika Al-Quran diganggu, ketika Al-Quran dihinakan, ketika Al-Quran dicaci maki, lalu kita diam? Berarti kita tidak beriman, ikhwan. Wa kullal umur kullaha biyadillah. Memang semua kehidupan ini yang terjadi saat ini, fenomena yang kita lihat saat ini adalah ketentuan Allah. Wa kullal umur kullaha biyadillah. Yaqdi biha ma yasha wa yahkumu ma yurid. Semua ketentuan Allah, takdirnya Allah yang akan berlaku dan keinginan Allah yang akan terlaksana. Lalu kenapa kita sewot membela mati-matian Palestina? Kan Allah sudah menjaganya. Disitulah Allah akan melihat apakah kita termasuk manusia yang membela Allah. Allah katakan, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau engkau membela Allah, Allah akan membelamu dan Allah akan mengokohkanmu untuk menuju masa depan kehidupanmu di dunia dan akhirat. Masa depan itu bukan hari tua, ikhwan. Semua kita ada masanya akan pensiun. Pensiun dari seorang pedagang, pensiun dari seorang guru, pensiun dari seorang tentara, pensiun dari seorang polisi. Semua akan pensiun. Lalu menuju apa? Hari tua. Apa yang telah kita buat di masa kita belum pensiun? Apa yang kita persembahkan untuk Allah? Melati yang cantik di atas pundak. Jadikan melati itu untuk membawa kita ke jalan Allah. Jadikan melati itu untuk membimbing kita ke jalan Allah. Jangan jadikan melati itu untuk membawa kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan, kita melihat kenapa saat ini kita saksikan kezaliman merajai media. Kenapa? Itu istidraj. Allah biarkan mereka dengan kezalimannya. Allah biarkan mereka dengan kekuasaannya. Allah biarkan mereka dengan keagungannya. Sementara orang-orang yang beriman yang terzalimi, semakin hari semakin terzalimi. Tapi apakah hati kami lebih bersedih dari hati mereka yang saat ini sedang berjaya? Tidak. Wallahi tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Orang-orang yang istiqamah
bertakwa kepada Allah, hatinya sejuk, hatinya gembira, walaupun dia di balik jeruji besi, ikhwan. Allahu Akbar. Para ulama yang diintimidasi, yang saat ini kita merasakan seolah-olah yang terhina, berada di dalam jeruji besi, sesungguhnya mereka bahagia. Mereka di bawah dekapan Allah, mereka di dalam siratnya Allah, mereka bahagia, ikhwan. Kenapa mereka bahagia? Karena Allah yang berjanji. Sementara musuh-musuh mereka yang memenjarakan mereka, yang mengintimidasi mereka, justru hatinya, jiwanya tidak tenang, ikhwan. Setiap hari berusaha untuk mencari tipuan demi tipuan, bohongan demi kebohongan, untuk membenarkan sebuah kebohongan. Sampai kiamat pun kebohongan itu akan terbongkar, ikhwan. Al halalu bayyin wal haramu bayyin. Yang benar itu jelas, yang salah itu jelas. Hanya kita yang masih terlalu mencintai dunia. Hubbud dunya, cinta dunia. Hubbul malah hubban jamma, cinta harta, cinta jabatan berlebih-lebihan sehingga menghalalkan segala macam cara. Padahal dia adalah seorang Islam, dia adalah seorang yang beriman, tapi dia tidak mencintai saudaranya beriman, ikhwan rahimahullah. Oleh karenanya, hadirnya kita di sini, wahai ikhwan yang berada di luar, Anda jangan berkecil hati. Anda di bawah dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Anda di bawah kasih sayangnya Allah. Cukuplah. Jangan kita membuat heboh. Jangan kita membuat kerusuhan. Apa yang diminta kita ikuti. Tapi tolong apa yang kita minta pun didengarkan. Jangan sampai hati-hati kalian menjadi hati-hati yang gelap, yang ditutup oleh Allah. Summun bukmun umyun fahum la. Mereka semua sudah mati, hatinya sudah mati, telinganya sudah tuli, pandangannya sudah tidak lagi bisa melihat yang mana yang hak dan mana yang batil. Ikhwan, setiap saat kita berdoa kepada Allah. Siapapun mereka yang masih ingin diberikan hidayah oleh Allah, agar Allah secepatnya memberikan mereka hidayah. Dan siapapun yang hatinya sudah diberikan penyakit oleh Allah, yang dikatakan oleh Allah, fi qulubihim maradun, di hati mereka sudah ada penyakit dunia, cinta jabatan, patuh kepada kebatilan, fazadahumullahu marada. Allah tambah penyakit tersebut di dalam hatinya. Semoga kita yang semua yang hadir di sini, dari majelis ta'lim, dari masjid-masjid, baik yang diizinkan masuk maupun yang tidak diizinkan masuk, baik kita yang saat ini aksi maupun bapak polisi yang menjaga aksi, insya Allah semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membela Allah, untuk menegakkan agama Allah dan tidak mengintimidasi daripada hamba-hamba Allah. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita hidayah. Allahumma hdina bihudak. Ya Allah, berikan kami hidayah dengan hidayah petunjuk-Mu. Wa ja'alna mimman yusari'u fi ridhak. Jadikan kami hamba yang cepat menuju keridhaan-Mu. Wala tuwallina waliyan siwak. Jangan Kau jadikan kami hamba yang menuhankan sesuatu selain daripada-Mu, ya Allah. Jangan Kau jadikan kami hamba yang menuhankan harta. Jangan Kau jadikan kami hamba yang menuhankan jabatan. Jangan Kau jadikan kami hamba yang menuhankan kedudukan. Wala taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Dan jangan Kau jadikan kami, ya Allah, hamba yang lalai dan hamba yang selalu bermaksiat kepada-Mu. Ya sari ar-ridha, ya Allah, Engkau yang cepat menuju keridhaan. Ighfir lima la yamliku illa du'a. Ampuni kami, ya Allah, yang tidak punya kekuatan kecuali doa. Wa innaka fa'alul lima tasya. Sungguh Kau dapat melakukan apa yang Kau kehendaki. Ya man ismuhud dawa. Wahai Allah, yang namamu merupakan obat. Wa dzikruhu syifa. Zikir kepada-Mu merupakan kesembuhan. Wa ta'atahul ghilyan. Taat kepada-Mu merupakan kekayaan. Salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar.
Terima kasih kami ucapkan kepada Habib Qasim Alkaf yang telah menyampaikan orasinya. Untuk selanjutnya, di sini kita adalah aksi bela Palestina, mengumpulkan dana